Dalam kegelapan malam yang tenang, di sebuah gereja kuno di Eropa, sebuah misteri kuno terbaring tersembunyi. Sebuah rahasia, yang jika terungkap, memiliki kekuatan untuk mengguncang dasar-dasar iman jutaan orang. Rahasia itu bukanlah tentang keberadaan harta karun yang hilang, atau kitab suci yang terlupakan, melainkan sebuah kisah yang lebih personal, lebih dalam, dan lebih kontroversial, hubungan antara Yesus dari Nazaret, dan seorang wanita yang seringkali dipinggirkan dalam sejarah gereja, Maria Magdalena. Selama berabad-abad, sosok Maria Magdalena telah diselimuti kontroversi, mulai dari dianggap sebagai seorang pelacur yang bertobat, hingga seorang murid yang setia. Namun, bagaimana jika faktanya, seperti yang dipaparkan dalam novel The Da Vinci Code dari Dan Brown, Maria Magdalena bukan sekadar murid, melainkan pasangan hidup Yesus dan ibu dari keturunannya. Dan lebih dari itu, bagaimana jika cawan suci yang legendaris, objek pencarian yang tak kunjung selesai bagi banyak ksatria dan pencari harta, bukanlah sebuah piala emas, melainkan Maria Magdalena sendiri, dan rahasia darah sucinya. Dengan latar belakang ini, kita dihadapkan pada satu pertanyaan yang membara. Apakah sejarah yang kita ketahui tentang Yesus dan Maria Magdalena telah disalahartikan, atau bahkan sengaja disembunyikan? Dan bagaimana jika petunjuk untuk mengungkap rahasia ini telah disisipkan secara halus oleh salah satu jenius terbesar dalam sejarah seni, Leonardo da Vinci, dalam lukisannya yang terkenal, The Last Supper. Mari kita menyelami misteri ini, menelusuri jejak-jejak yang tersirat dalam legenda, seni, dan tulisan kuno, untuk menemukan kebenaran di balik kisah, yang telah menginspirasi dan memancing rasa ingin tahu manusia selama berabad-abad. Sebuah perjalanan yang tidak hanya akan mengungkap aspek yang tersembunyi dari sejarah Kristen, tetapi juga menantang persepsi kita tentang cinta, pengorbanan, dan ketuhanan. Sejak zaman kuno, kisah hidup Yesus dari Nazaret dan orang-orang yang dekat dengannya, telah menjadi pusat dari iman dan spiritualitas, bagi miliaran orang di seluruh dunia. Namun, di balik narasi yang diterima luas oleh tradisi Kristen, tersembunyi misteri dan kontroversi yang memancing rasa ingin tahu banyak orang. Salah satu misteri yang paling menarik adalah peran Maria Magdalena, seorang wanita yang disebutkan dalam Injil-Injil, sebagai saksi penting kebangkitan Yesus dan sering digambarkan sebagai murid yang setia. Teori kontroversial muncul seiring berjalannya waktu, yang menyebutkan bahwa Maria Magdalena bukan sekadar seorang murid, tetapi mungkin istri dari Yesus sendiri dan ibu dari keturunannya. Gagasan ini mengubah Maria Magdalena dari seorang tokoh yang dianggap sekunder menjadi pusat dari sebuah narasi alternatif, yang mencakup legenda cawan suci dan konsep darah suci. Keberadaan teori ini bukan hanya menantang pandangan ortodoks tentang sejarah Kristen, tetapi juga menambah lapisan baru pada pemahaman kita tentang spiritualitas dan peran perempuan dalam agama. Pembahasan ini bertujuan untuk mengeksplorasi teori-teori yang mengemukakan bahwa Maria Magdalena adalah istri Yesus, dan memiliki peran penting dalam konteks cawan suci. Selain itu, pembahasan akan menelusuri legenda cawan suci, yang sering dianggap sebagai piala yang digunakan oleh Yesus saat perjamuan terakhir, tetapi dalam konteks tertentu, dipahami sebagai metafora untuk Maria Magdalena dan garis keturunan Yesus. Novel The Da Vinci Code karya Dan Brown, yang diterbitkan pada tahun 2003, adalah karya fiksi yang mempopulerkan teori-teori ini dalam imajinasi publik. Menggabungkan unsur-unsur misteri dan sejarah, novel ini mengungkap rahasia kuno yang tersembunyi oleh Gereja Katolik selama berabad-abad. Dalam Dan Brown mengajukan premis bahwa Maria Magdalena adalah istri Yesus, dan bahwa mereka memiliki keturunan yang garis darahnya
dilindungi oleh kelompok rahasia. Novel ini juga menggambarkan lukisan The Last Supper, karya Leonardo da Vinci, sebagai bukti visual dari peran penting Maria Magdalena, menunjukkan bahwa sosok di sebelah kanan Yesus bukanlah Yohanes, seperti yang umumnya diyakini, melainkan Maria Magdalena. Dengan kesuksesan globalnya, The Da Vinci Code tidak hanya memicu kontroversi di kalangan teolog dan sejarawan, tetapi juga memperkenalkan teori-teori alternatif ini kepada halayak yang lebih luas, membuat diskusi tentang Maria Magdalena, cawan suci, dan simbolisme dalam seni menjadi relevan dan menarik untuk dibahas lebih lanjut. Maria Magdalena adalah salah satu tokoh perempuan yang paling menonjol dalam tradisi Kristen, meskipun peran dan identitasnya sering disalahpahami, dan menjadi subjek perdebatan selama berabad-abad. Dia disebutkan dalam keempat Injil kanonik sebagai pengikut Yesus yang setia, dan sebagai saksi langsung kebangkitannya. Nama Magdalena menunjukkan bahwa dia berasal dari Magdala, sebuah kota di tepi laut Galilea. Secara tradisional, dia sering dikaitkan dengan pengusiran 7 setan oleh Yesus, sebuah tindakan yang dianggap menyimbolkan pemurnian spiritual yang mendalam. Salah satu pandangan yang sangat mempengaruhi citra Maria Magdalena adalah anggapan bahwa dia adalah seorang pelacur yang bertobat. Pandangan ini berakar pada interpretasi tertentu dari Alkitab, yang menyamaratakan beberapa tokoh perempuan dalam Injil. Tokoh-tokoh tersebut antara lain adalah wanita berdosa yang membasuh kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya, serta Maria dari Betania, yang melakukan tindakan serupa. Pada tahun 591 Masehi, Paus Gregorius I menyampaikan sebuah pernyataan, yang menganggap Maria Magdalena sama dengan wanita-wanita ini, sehingga tercipta gambaran bahwa Maria Magdalena adalah seorang pelacur yang bertobat. Meskipun tidak ada bukti langsung dalam Injil, yang menyatakan bahwa Maria Magdalena adalah seorang pelacur, pandangan ini menjadi dominan dalam tradisi Kristen selama berabad-abad. Teori alternatif yang diajukan oleh beberapa teolog, sejarawan, dan penulis, menyatakan bahwa tuduhan Maria Magdalena sebagai seorang pelacur, sebenarnya adalah upaya untuk menghapuskan atau menutupi perannya yang lebih besar dalam kehidupan Yesus. Menurut teori ini, Maria Magdalena bukan hanya seorang murid yang setia, tetapi juga pasangan hidup Yesus. Salah satu alasan yang sering dikemukakan untuk teori ini adalah bahwa gereja awal, yang didominasi oleh patriarki, berusaha meminimalkan peran perempuan dalam narasi Yesus dan ajarannya. Jika Maria Magdalena diakui sebagai istri Yesus dan seorang pemimpin spiritual, hal ini akan memberikan legitimasi yang lebih besar kepada kepemimpinan perempuan dalam gereja, yang bertentangan dengan struktur hierarki gereja yang didominasi laki-laki pada waktu itu. Oleh karena itu, menjadikan Maria Magdalena sebagai seorang pelacur yang bertobat, daripada seorang istri atau pemimpin, akan mengurangi pengaruhnya, dan memastikan peran kepemimpinan tetap berada di tangan laki-laki. Pengakuan bahwa Yesus memiliki istri, juga dianggap dapat merusak pandangan tradisional tentang keilahian Yesus. Dalam teologi Kristen, Yesus sering digambarkan sebagai sosok yang sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya manusia, tetapi juga tanpa dosa. Menempatkan Maria Magdalena sebagai istri Yesus, terutama jika mereka memiliki anak bersama, akan menekankan kemanusiaan Yesus, dan mungkin dianggap merendahkan sifat keilahiannya. Gereja awal mungkin merasa bahwa penekanan pada keilahian Yesus lebih penting untuk mempertahankan keyakinan dan kepercayaan umat, sehingga memilih untuk mengabaikan atau menyembunyikan aspek-aspek yang menekankan sisi manusiawinya. Beberapa teori juga mengaitkan Maria Magdalena dengan legenda cawan suci dan darah suci.
Dalam pandangan ini, Maria Magdalena dianggap sebagai cawan suci yang sesungguhnya, bukan benda fisik, melainkan sebagai simbol rahimnya, yang membawa darah keturunan Yesus. Anak yang dilahirkan dari persatuan Yesus dan Maria Magdalena, akan menjadi pewaris garis darah suci, yang diyakini oleh beberapa kelompok sebagai keturunan langsung Yesus. Ini tentunya bertentangan dengan pandangan gereja Ortodoks, yang menekankan bahwa Yesus tidak memiliki keturunan fisik. Beberapa teks kuno yang tidak termasuk dalam kanon Injil, seperti Injil Maria dan Injil Filipus, memberikan gambaran Maria Magdalena sebagai figur penting di antara para murid Yesus, kadang-kadang lebih dihargai daripada para murid laki-laki. Misalnya, Injil Filipus menyebut Maria Magdalena sebagai pendamping Yesus, dan mencatat bahwa Yesus sering menciumnya, yang dapat diinterpretasikan sebagai tanda hubungan khusus. Maria Magdalena disebutkan sebagai salah satu dari sedikit orang yang tetap setia mendampingi Yesus selama penyalibannya, saat banyak murid lainnya melarikan diri. Ia juga hadir di dekat kuburan Yesus, menunjukkan kesetiaannya, bahkan setelah kematiannya. Salah satu peran paling signifikan Maria Magdalena adalah sebagai saksi pertama kebangkitan Yesus. Menurut Injil Yohanes, Maria adalah orang pertama yang melihat Yesus setelah kebangkitannya, dan dia diberi tugas untuk memberitahukan kabar baik ini kepada para murid. Hal ini membuatnya sering disebut sebagai rasul bagi para rasul, karena perannya sebagai pembawa pesan pertama tentang kebangkitan. Fakta bahwa Maria Magdalena adalah saksi pertama kebangkitan Yesus, dianggap oleh beberapa sarjana sebagai indikasi hubungan khusus antara keduanya. Dalam konteks budaya Yahudi abad pertama, seorang wanita yang tidak memiliki hubungan keluarga atau pernikahan dengan seorang pria, biasanya tidak akan berada dalam posisi sedekat itu, terutama dalam peristiwa yang sangat penting dan pribadi seperti kematian. Beberapa karya seni Kristen awal, termasuk mosaik dan ikonografi, menggambarkan Maria Magdalena dalam posisi penting di samping Yesus. Beberapa peneliti berpendapat bahwa penggambaran ini mungkin menunjukkan status istimewa Maria Magdalena yang lebih dari sekadar murid biasa. Dalam budaya Yahudi abad pertama, sangat tidak lazim bagi seorang pria Yahudi seperti Yesus untuk tidak menikah. Beberapa sarjana berpendapat bahwa jika Yesus tidak menikah, hal ini akan dianggap aneh oleh para pengikutnya, dan mungkin akan disebutkan dalam tulisan-tulisan awal gereja. Dengan demikian, ketiadaan referensi yang jelas tentang status pernikahan Yesus dalam Injil, bisa saja menunjukkan bahwa pernikahannya dianggap sebagai hal yang biasa, dan tidak perlu disebutkan. Naskah apokrifa dan teks gnostik memberikan perspektif berbeda tentang hubungan antara Yesus dan Maria Magdalena, seringkali menunjukkan hubungan yang lebih mendalam dan pribadi daripada yang tercantum dalam Injil kanonik. Injil Maria menggambarkan Maria Magdalena sebagai murid yang menerima wahyu khusus dari Yesus setelah kebangkitannya. Dia digambarkan sebagai pemimpin yang dihormati di antara para murid lainnya. Meski tidak secara eksplisit menyebut Maria Magdalena sebagai istri Yesus, penggambaran perannya yang menonjol dan dekat dengan Yesus, memberi kesan bahwa hubungan mereka lebih dalam daripada yang disebutkan dalam Injil kanonik. Dalam teks gnostik lainnya, Pistis Sophia, Maria Magdalena adalah salah satu murid yang paling sering berdialog dengan Yesus, menunjukkan tingkat pengetahuan spiritual yang tinggi, dan hubungan istimewa dengannya. Meskipun tidak ada bukti eksplisit tentang hubungan pernikahan dalam teks ini, kedekatannya dengan Yesus mengindikasikan bahwa dia memiliki hubungan pribadi yang mendalam dengan Yesus. Argumen utama yang mendukung teori bahwa Maria Magdalena adalah istri Yesus adalah kedekatannya yang konsisten dan peran pentingnya dalam kehidupan Yesus,
seperti yang tercatat dalam Injil dan teks-teks apokrifa. Dalam masyarakat Yahudi abad pertama, seorang pria dewasa normalnya memang menikah. Dengan demikian, asumsi bahwa Yesus menikah dengan Maria Magdalena tidak bertentangan dengan norma sosial pada saat itu, dan bisa dianggap lebih masuk akal dibandingkan dengan pandangan bahwa Yesus hidup sebagai bujangan seumur hidup. Beberapa penulis, termasuk dalam karya seperti The Holy Blood and the Holy Grail, berpendapat bahwa cawan suci atau Holy Grail mungkin tidak merujuk pada sebuah benda fisik melainkan pada garis keturunan Maria Magdalena sebagai istri Yesus. Dalam pandangan ini, Maria Magdalena dianggap sebagai cawan suci yang sebenarnya, karena melalui rahimnya, garis keturunan Yesus akan dilanjutkan. Cawan suci, atau Holy Grail, adalah salah satu objek paling legendaris dalam mitologi Kristen dan budaya Barat. Definisi dan interpretasinya bervariasi, tergantung pada sumber dan tradisi yang membicarakannya. Dalam banyak tradisi Kristen, cawan suci diyakini sebagai cawan yang digunakan oleh Yesus Kristus selama perjamuan terakhir, di mana ia mengucapkan berkat dan mensimbolkan anggur sebagai darahnya. Cawan ini dianggap sebagai simbol sakral dari ikatan perjanjian baru antara Tuhan dan manusia. Beberapa legenda mengaitkan cawan suci dengan peristiwa penyaliban Yesus. Menurut tradisi ini, cawan tersebut digunakan oleh Yusuf dari Arimatea untuk menampung darah Yesus yang mengalir saat ia disalibkan. Cawan yang menampung darah suci ini kemudian menjadi relik yang sangat dihormati dan dicari oleh para pengikut Yesus. Dalam berbagai legenda, terutama yang berkaitan dengan mitologi Arturian, cawan suci seringkali dianggap sebagai objek yang membawa pencerahan spiritual atau keabadian bagi siapa saja yang menemukannya. Kisah tentang pencarian cawan suci menjadi tema sentral dalam cerita para ksatria meja bundar Raja Arthur, yang percaya bahwa menemukan cawan suci akan membawa kedamaian dan kemakmuran bagi kerajaan mereka. Di luar representasi fisiknya, cawan suci juga sering dilihat sebagai simbol dari transendensi spiritual dan kesucian. Melambangkan pencarian manusia untuk berhubungan dengan yang ilahi, memahami misteri kehidupan, dan mencapai kesatuan dengan Tuhan. Salah satu teori kontroversial dan menarik yang berkembang di sekitar legenda cawan suci adalah bahwa istilah Sangreal, cawan suci, sebenarnya merupakan anagram dari Sangreal, yang dalam bahasa Latin berarti darah kerajaan atau garis keturunan suci. Teori ini menyatakan, cawan suci sebagai rahim Maria Magdalena. Dalam pandangan ini, cawan suci bukanlah benda fisik, melainkan rahim Maria Magdalena, yang dipercaya oleh penganut teori ini sebagai istri Yesus. Maria Magdalena dianggap mengandung dan melahirkan anak dari Yesus, menciptakan garis keturunan suci yang membawa darah Yesus Kristus. Darah suci mengacu pada garis keturunan yang berasal dari hubungan Yesus dan Maria Magdalena. Pendukung teori ini percaya bahwa garis keturunan ini berlanjut melalui sejarah, tersembunyi dan dilindungi oleh kelompok rahasia seperti Priori of Sion. Menurut teori ini, keberadaan garis keturunan ini dianggap mengancam otoritas gereja ortodoks, karena menyiratkan aspek manusiawi Yesus dan mengubah pandangan tradisional tentang keilahiannya. Teori ini juga menyiratkan bahwa sepanjang sejarah, upaya telah dilakukan oleh berbagai kelompok dan organisasi untuk melindungi garis keturunan ini dari penganiayaan atau penindasan oleh institusi-institusi agama dan politik yang kuat. Hal ini menciptakan narasi konspirasi yang menambah daya tarik misteri seputar cawan suci dan darah suci. The Last Supper adalah salah satu karya seni paling terkenal karya Leonardo da Vinci. Lukisan ini menggambarkan momen dramatik,
saat Yesus Kristus mengumumkan bahwa salah satu dari para rasulnya akan mengkhianatinya. Beberapa elemen kunci dari lukisan ini adalah: Yesus ditempatkan di tengah-tengah meja, menjadikannya fokus utama dari lukisan. Kepala Yesus berada tepat di bawah lengkungan jendela, yang menciptakan semacam halo alami yang mengesankan keilahiannya. Posisi ini menunjukkan bahwa Yesus adalah pusat dari semua interaksi dan dialog dalam lukisan tersebut. Dalam lukisan ini, Leonardo dengan cermat menggambarkan ekspresi dan gerakan setiap rasul, untuk mencerminkan perasaan mereka yang bervariasi. Beberapa rasul terlihat menunjuk, berbisik, atau menatap dengan bingung. Yudas, sang pengkhianat, digambarkan sedikit mundur, memegang kantong uang, dan dengan tangan yang dekat dengan piring. Sosok yang berada tepat di sebelah kanan Yesus adalah yang paling kontroversial. Sosok ini sering diidentifikasi sebagai Yohanes, murid yang paling dikasihi Yesus, yang memiliki penampilan muda, berambut panjang, dan wajah yang halus. Namun, dalam interpretasi tertentu, seperti yang diajukan oleh novel The Da Vinci Code, sosok ini dianggap sebagai Maria Magdalena. Menurut teori ini, sosok yang dianggap Yohanes menunjukkan fitur-fitur yang sangat feminin, seperti wajah yang halus, rambut panjang, dan sikap tubuh yang lembut. Penganut teori ini berpendapat bahwa fitur-fitur ini lebih cocok untuk seorang perempuan daripada laki-laki, yang mengarah pada spekulasi bahwa sosok ini sebenarnya adalah Maria Magdalena. Posisi di sebelah kanan adalah posisi yang terhormat, dan menunjukkan kedekatan khusus dengan Yesus. Dalam konteks ini, keberadaan Maria Magdalena di sebelah kanan Yesus bisa menandakan hubungan yang istimewa antara mereka, sesuai dengan teori bahwa Maria Magdalena mungkin adalah pasangan atau istri Yesus. Dengan menggambarkan Maria Magdalena dalam peran yang penting namun tersembunyi, Leonardo da Vinci diduga menyiratkan bahwa ada kebenaran yang disembunyikan dalam sejarah Kristen. Salah satu elemen paling menarik dalam lukisan adalah jarak antara Yesus dan sosok yang dianggap sebagai Yohanes. Ruang kosong ini membentuk huruf V, yang dalam simbolisme sering diasosiasikan dengan prinsip feminin, seperti rahim atau kelahiran. Teori ini berpendapat bahwa bentuk V ini melambangkan keberadaan Maria Magdalena sebagai tokoh perempuan penting dalam kehidupan Yesus. Para pendukung teori ini berpendapat bahwa Leonardo da Vinci, yang dikenal dengan minatnya terhadap simbolisme dan kode, mungkin sengaja menempatkan elemen-elemen simbolis dalam lukisannya, untuk mengisyaratkan hubungan istimewa antara Yesus dan Maria Magdalena. Dengan demikian, bentuk V di antara Yesus dan sosok tersebut bisa dilihat sebagai tanda dari rahasia yang tersembunyi. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa sosok di sebelah kanan Yesus mengenakan pakaian dengan warna yang hampir identik dengan Yesus, namun dalam pola yang berlawanan. Yesus mengenakan jubah merah dengan mantel biru, sedangkan sosok di sebelahnya mengenakan jubah biru dengan mantel merah. Penggunaan warna yang saling melengkapi ini bisa diinterpretasikan sebagai tanda persatuan, atau hubungan mendalam antara kedua sosok ini. Teori yang menyatakan bahwa Maria Magdalena adalah istri Yesus, memiliki implikasi besar terhadap doktrin Kristen. Salah satu pilar utama dalam ajaran Kristen adalah pandangan bahwa Yesus adalah anak Allah yang tidak memiliki pasangan atau keturunan manusia. Jika Yesus menikah dengan Maria Magdalena, akan memberikan dimensi manusiawi pada kehidupannya. Ini dapat dianggap merendahkan aspek keilahiannya, dan mengaburkan garis antara sifat manusia dan sifat ilahinya.
Jika Maria Magdalena memang istri Yesus dan memiliki peran kepemimpinan dalam gereja awal, ini menimbulkan pertanyaan tentang peran perempuan dalam gereja. Ajaran tradisional sering memposisikan Maria Magdalena sebagai murid yang bertobat, dan tidak menganggapnya memiliki otoritas spiritual yang besar. Mengakui Maria Magdalena sebagai figur sentral, dapat mendukung argumen untuk peran yang lebih besar bagi perempuan dalam kepemimpinan gereja. Teori ini mengisyaratkan bahwa sejarah gereja mungkin telah disusun ulang, untuk menghilangkan peran penting Maria Magdalena. Jika benar, ini berarti bahwa catatan sejarah gereja dapat dipengaruhi oleh bias gender dan kekuasaan, yang dapat memicu tuntutan untuk merevisi pemahaman kita tentang sejarah awal Kristen. Lagi pula memangnya kenapa jika Yesus memiliki istri? Tentu saja, ada reaksi keras terhadap teori bahwa Yesus mungkin memiliki istri. Tetapi mari kita renungkan sejenak, mengapa gagasan ini begitu menakutkan bagi beberapa orang? Apakah keilahian Yesus begitu rapuh, sehingga kehadiran seorang istri dan anak akan menghancurkannya? Jika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan Tuhan dapat melakukan apapun yang Dia inginkan, termasuk memiliki keluarga, mengapa konsep ini harus menjadi ancaman besar? Apakah memiliki istri membuat seseorang kurang suci? Atau mungkin konsep keilahian begitu terlemahkan oleh gagasan hubungan manusia biasa? Jika Yesus memang Tuhan, bukankah Dia mampu memiliki istri dan tetap memelihara keilahiannya? Tidak ada peraturan teologis yang mengatakan bahwa Tuhan tidak boleh memiliki istri. Bahkan, mungkin saja memiliki istri adalah bagian dari cara Tuhan untuk lebih memahami dan berempati dengan ciptaannya sendiri. Kalau benar Yesus menikah, itu seharusnya menjadi bukti nyata kasih-Nya yang luar biasa, bahwa Dia bersedia untuk terlibat lebih mendalam dalam pengalaman manusia. Mungkin ketakutan terbesar adalah kenyataan bahwa Yesus menjadi lebih manusiawi, lebih dekat dengan kita semua. Betapa anehnya, ide bahwa Tuhan memilih untuk hidup sebagai manusia biasa, dengan segala kekurangannya, termasuk memiliki seorang istri. Jika Yesus bisa jatuh cinta, menikah, dan memiliki anak, ini hanya menunjukkan bahwa kasih-Nya tidak hanya spiritual tetapi juga sangat manusiawi dan tulus. Namun, bagi sebagian orang, gagasan ini terlalu kotor, terlalu hina untuk seorang Tuhan. Mereka lebih suka menggambarkan Yesus sebagai makhluk suci, yang jauh dari kehidupan duniawi, daripada mengakui bahwa Dia mungkin memiliki pengalaman hidup yang sama seperti kita. Atau mungkin, gereja hanya berusaha melindungi kita dari rasa cemburu atau iri terhadap pasangan Yesus. Lagi pula, siapa yang tidak ingin menjadi istri Tuhan? Tetapi lebih dari itu, jika Yesus memiliki seorang istri, ini bisa mengacaukan segala jenis tradisi keagamaan, yang selama ini dibangun berdasarkan gagasan, bahwa Yesus adalah tokoh yang sepenuhnya berbeda dari kita. Rahasia ini harus dijaga, atau kita semua akan menyadari bahwa Tuhan bisa sangat mirip dengan kita. Yang paling ironis adalah, kenyataan bahwa orang-orang yang menolak gagasan Yesus memiliki istri dan anak, juga mengklaim bahwa Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang bisa menciptakan alam semesta, berjalan di atas air, dan bangkit dari kematian, tetapi Kenaat tidak bisa atau tidak boleh memiliki istri. Novel The Da Vinci Code karya Dan Brown yang diterbitkan pada tahun 2003, secara dramatis menghidupkan kembali spekulasi tentang hubungan antara Yesus dan Maria Magdalena. Salah satu elemen yang paling menarik dari novel ini adalah penekanan pada teori konspirasi, yaitu bahwa Gereja Katolik telah dengan sengaja menutupi fakta tentang Maria Magdalena dan hubungan khususnya dengan Yesus.
Budaya populer memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk persepsi masyarakat tentang sejarah dan agama, dan The Da Vinci Code adalah salah satu contoh terbaik bagaimana sebuah karya fiksi dapat mempengaruhi pemikiran publik. Sebelum publikasi novel ini, diskusi mengenai Maria Magdalena sebagai istri Yesus hanya terbatas di kalangan akademisi dan para penggemar teori konspirasi. The Da Vinci Code membawa diskusi ini ke panggung global, membuatnya menjadi topik perbincangan umum di berbagai media, dari program televisi hingga artikel majalah. Akibatnya, banyak orang yang sebelumnya tidak tertarik atau tidak mengetahui tentang topik ini, menjadi penasaran dan mulai mencari informasi lebih lanjut.